Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 684 minat dan sentimen. Ini ada hubungannya dengan Rye. Lin Yu mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dan bingung. Dia pikir dia salah dengar. Mengapa pertemuan internal kelompok Li sendiri melibatkan Rye? Ini sama sekali tidak relevan. Baik. Li Qianhui mengangguk dengan sungguh-sungguh, dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya, dan berkata kepada Lin Yu, "Jiarong, kamu harus tahu, Rye telah menjaga perbatasan China Selatan selama beberapa tahun." "Aku tahu." Lin Yu mengangguk lembut. Secara alami, dia tahu bahwa ketika dia kembali dari Jinmen terakhir kali, Li Changming memberitahunya di sepanjang jalan bahwa ada keributan terus-menerus di perbatasan. Situasi di sisi perbatasan agak rumit. Kali ini dikatakan bahwa Rye dan yang lainnya telah mengalami konflik dengan sekelompok pasukan yang tidak diketahui. Rye dan yang lainnya telah sangat menderita. Li Qianhui menunduk dan menghela nafas dengan nada berat, bahkan, berita seperti ini biasanya tidak dirilis ke publik, dia bisa tahu. Itu hanya karena kekhususan latar belakang dan identitas keluarganya. Apa? Wajah Lin Yu tiba-tiba berubah ketika dia mendengar berita itu. Ini pertama kalinya dia mendengar berita itu. Dia buru-buru mengulurkan tangan dan meraih lengan Li Qianjue, dan berkata dengan cemas, "Lalu bagaimana dengan Rye? Apa yang terjadi dengan Rye?" Dalam benak Lin Yu, He Zizhen bukan hanya kemungkinan ayah biologis dari saudara Jiarong, juga bukan hanya pahlawan pejuang, tetapi juga simbol spiritual. Jadi dia mendengar bahwa sesuatu terjadi di perbatasan. Dia secara alami gugup, karena takut Rye akan mengalami kecelakaan. Bagaimanapun juga, dia sudah muncul sekali terakhir kali. Sejauh yang saya tahu, Rye tampaknya baik-baik saja. Li Qianhui menatap adiknya dengan penuh tanya. Rye baik-baik saja, tapi orang-orang di bawah tangannya tampaknya terluka parah. Banyak dari mereka telah dikorbankan. Li Qianying berkata dengan nada rendah, "Dengarkan ayahku, bahkan jika kamu selamat karena keberuntungan, mereka semua terluka parah." Li Zhenbei memiliki beberapa pertemanan dengan lelaki tua He Jiahe, jadi dia memahami banyak hal dengan lebih akurat. Wajah Lin Yu menjadi lebih serius ketika dia mendengar ini, dan hatinya terasa seperti batu besar ditekan meskipun Rye baik-baik saja kali ini, mereka yang meninggal adalah semua rekan senegaranya. Jika hal seperti ini terjadi, Rye mungkin tidak ingin mengunjungi kerabat dan teman ketika dia kembali ke Beijing. Li Qianhui menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tidak heran banyak orang tidak tahu bahwa dia telah kembali. "Yah, aku mendengar dari ayahku bahwa Rye baru saja menjadi tentara, berurusan dengan pemakaman orang-orang yang mengorbankan anak buahnya." Li Qianying mengangguk, dan menambahkan sesuatu. Lin Yu menghela nafas sedikit, berpikir bahwa dia punya waktu untuk mengunjungi Rye, dan kemudian bertanya dengan beberapa keraguan, "Saudara Li, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Rye ada hubungannya dengan pertemuan perusahaan kita." "Itu masalahnya. Kali ini Komisi Militer ingin menyiapkan upacara penguburan bagi para martir yang dikorbankan dari Brigade Duri Hitam. Pada saat itu, komisi dapat mengumpulkan sumbangan untuk para martir yang meninggal." Li Qianhui menghilangkan kabut di wajahnya, dan buru-buru berkata, "Komisi Militer juga membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan berkualitas tinggi di ibu kota untuk secara sukarela mendaftar untuk upacara pemakaman ini. Partisipasi sukarela dalam kegiatan penggalangan dana ini, Li Group kami sebagai ibu kotanya. Grup bisnis pertama, tentu ingin berpartisipasi dalam acara ini." Ketika berbicara tentang grup bisnis pertama di Beijing, nada suara Li Qianjue penuh dengan arogansi. Ini benar-benar bukan bualan. Grup Li mereka memang pantas mendapat gelar grup bisnis pertama di Beijing.
Dan tidak ada yang bisa menantang status komersial mereka, setidaknya tidak sekarang. Tentu saja, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa penghargaan terbesar untuk ini adalah untuk Lin Yu. Sebenarnya tidak hanya untuk para syuhada yang tewas di Dark Sting Brigade, tapi juga untuk kelompok syuhada Huaxia. Selain menyubsidi nyawa para syuhada yang selamat, donasi juga akan digunakan untuk memulihkan panti jompo, sekolah, pembibitan, proyek penempatan seri. Li Qianying buru-buru menambahkan perkataan kakaknya, jika hanya untuk menggalang donasi bagi para martir yang meninggal dari Brigade Duri Hitam, tidak perlu terlalu banyak mengerahkan orang. Komisi Militer dan Departemen Propaganda ingin menggunakan acara ini untuk meningkatkan semangat para martir, dan pada saat yang sama untuk semua para penyintas para martir yang meninggal di China melakukan donasi besar-besaran untuk meningkatkan kualitas hidup para penyintas para martir. Lin Yu mengangguk dan berkata, kegiatan semacam ini sangat berarti, kita benar-benar harus ambil bagian secara aktif. Ya, ini adalah kesempatan bagus untuk grup kami menjadi terkenal. Li Qianhui berkata dengan gembira, Jia Rong, tidak tahukah kamu, saya telah menerima berita dari beberapa teman media arus utama, dan dokumen telah didistribusikan kepada mereka, memberitahu mereka untuk menolak semua permintaan cuti selama ini dan memulai persiapan sebelumnya. Mempersiapkan acara ini menunjukkan seberapa banyak perhatian diberikan pada acara ini terakhir kali. Kemudian secara alami akan dipromosikan di seluruh jaringan, dan perhatian secara alami akan sangat tinggi. Sebagai seorang pebisnis, naluri bisnis Li Qianhui sangat kuat. Ia dapat memprediksi acara ini adalah peluang yang sangat baik sebelumnya, jika mereka berhasil berpartisipasi. Memenangkan pusat perhatian dapat sangat meningkatkan citra perusahaan mereka, yang pada gilirannya akan membawa manfaat ekonomi yang sangat besar. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika mendengar ini. Dia secara alami memahami niat Li Qianjue. Jelas, dia ingin memanfaatkan acara ini untuk mengiklankan grup Li dan proyek teknik biologi. Chong Li Qianhui berkata dengan tegas, tidak masalah jika reputasinya tidak terkenal, dan efeknya tidak efektif. Saya hanya ingin melakukan sesuatu untuk para martir ini dan melakukan yang terbaik. Lin Yu menghela nafas pelan dan sangat tersentuh faktanya, tidak ada perdamaian dan stabilitas absolut di dunia ini sekarang. Para prajurit berdarah besi inilah yang telah menutupi semua kegelapan untuk ratusan juta rekan senegaranya. Jika Lin Yu tidak terkena ini, mungkin dia tidak akan ada hubungannya dengan dia seperti semua orang biasa, dan menjalani kehidupan damai tanpa beban psikologis, tetapi sekarang berbeda. Karena dia telah mengerti dan menyentuh, maka kita harus melakukan yang terbaik untuk menyumbangkan kekuatan kita sendiri. Ya. Tuan Ho, ide Anda benar. Li Qianying mengangguk setuju, dan kemudian cemberut dan mengeluh kepada saudara laki-lakinya, adikku tidak melakukan hal lain sepanjang hari. Yang aku pikirkan hanyalah manfaat. Tidak, Anda telah salah paham, saya tidak puas bahwa pikiran saya adalah tentang minat. Li Qianhui tampak cemas ketika melihat ini, dan buru-buru menjelaskan, yang saya maksud barusan, itu berarti bahwa sementara kami melakukan yang terbaik untuk para martir, kami juga dapat mengiklankan perusahaan kami dengan cara, omong-omong. Wajah Li Qianjue sedikit malu, ditemani oleh Xiao Chong Lin Yu dan adiknya untuk menyenangkan hati. Saudara Li, tidak peduli apa tujuanmu, patut dipuji untuk memiliki hati ini. Lin Yu tersenyum pada Li Qianjue, mengetahui bahwa sebagai seorang pengusaha, dapat dimengerti bahwa Li Qianjue memiliki mentalitas seperti itu, tetapi karena dia bersedia secara aktif menyumbangkan uang, dia pantas mendapatkan pujian. Seperti halnya individu dan perusahaan dalam masyarakat yang diam-diam mendonasikan uang untuk keahlian memiliki kualitas yang bagus, tetapi perusahaan dan individu yang menyumbangkan uang dengan tanda tangan juga terpuji. Setidaknya mereka melakukan perbuatan baik. Ya, saya benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk para pahlawan ini. Li Qianhui mengangguk lagi dan lagi,
Kemudian wajahnya dingin, dan dia berkata dengan dingin, tidak seperti beberapa orang. Ketika mereka mendengar berita tentang acara ini, mereka secara khusus mengundang tim periklanan dan tim hubungan masyarakat untuk merencanakan acara ini sebelumnya. Harapannya melalui kegiatan penggalangan dana ini, ia bisa membangun reputasinya dan memaksimalkan keuntungan. Bakat seperti ini hanya menguntungkan di matanya. Oh, siapa? Lin Yu tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia mendengar ini, dan bertanya dengan curiga. Siapa lagi yang ada di sana? Chu Yunxi itu. Li Qianhui mendengus dingin, dan berkata dengan nada menghina, setelah pintu ditutup, saya tidak memiliki kesadaran sama sekali. Meskipun Li Qianjue menyumbangkan uang untuk mendapatkan reputasi yang baik untuk perusahaannya, dia juga ingin memberikan sedikit kontribusi kepada para pahlawan berdarah besi ini. Tapi menurutnya, Chu Yunxi sama sekali tidak memiliki mentalitas seperti itu. Tujuan mendasar Chu Yunxi adalah mengubahnya menjadi efek iklan yang sangat besar melalui bentuk menyumbangkan uang. Bagaimanapun, dua proyek bioteknologi baru saja dibagi. Proyek bioteknologi keluarga Chu secara signifikan kurang terkenal daripada keluarga Li. Tentu saja, Chu Yunxi harus menemukan cara untuk meningkatkan visibilitas proyeknya. Ya, Chu Yunxi jelas akan komersialisasi kali ini. Li Qianying mengangguk dan berkata, saya mengetahui dari orang dalam bahwa Chu Yunxi telah menguasai jumlah donasi yang dimaksudkan oleh semua perusahaan yang berpartisipasi dalam acara ini melalui latar belakang keluarganya. Konon dia secara khusus meningkatkan jumlah donasi, yang mungkin lebih tinggi dari kami. Donasinya 2 atau 3 kali lebih tinggi. Dengan cara ini, dia akan menjadi perusahaan dengan donasi 1 kali paling banyak hari itu, dan dia pasti akan bertindak sebagai perwakilan donasi, berbicara di atas panggung atas nama semua perusahaan. Untuk mengetahui, berbicara di acara terkenal seperti itu adalah peluang eksposur yang sangat baik untuk perusahaan manapun. Sial. Anak ini jelas menganggap acara penggalangan dana ini sebagai promosi untuk mereknya sendiri. Li Qianjue menggebrak meja dengan keras, kualitas apa? Bajingan, binatang buas, sampah. Alasan mengapa dia sangat marah adalah, dalam analisis terakhir, keduanya berada dalam hubungan kompetitif. Jika keluarga Chu pamer di acara penggalangan dana ini, itu akan menjadi penindasan bagi grup Li. Saya mendengar bahwa dia juga bermaksud untuk mempromosikan Suanyi dalam pidato ini. Li Qianying menoleh dan berkata kepada Lin Yu dengan ekspresi khawatir. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.